Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel Ngobrol Horor. Masih bersama kami berdua di sini, masih ada Bro Ayung juga. Bro Ayung biasanya mau bercerita seperti biasanya. Langsung aja Bro Ayung. Langsung. Hari ini ada cerita apa nih Bro Ayung? Baik, kita kempasin dulu asapnya. Terima kasih atas kesempatannya. Seperti biasa tak nyapa kawan-kawan dulu. Ini tadi habis makan ya, Bi. Iya, ada betul. yang nyelilit sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobor semua? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Amin. Kembali ada kami berdua yang niatnya mau menghibur ya, Bi, Betul. dengan cerita-cerita horor dan menyeramkan. Betul. Ya, Bi. Nanti pada akhirnya nggak horor banget ya. Ya, Ya udah. itulah. Pasrah aja gitu Kita ya. pasrah aja ya, Bi. Baik, ini adalah sebuah kisah tentu kayak rekaman ya, Bi. Iya. Ini adalah sebuah kisah tentu. Template, Kisahnya Mas Anwar sama Mbak Isna. Isna Pak Isma ya, Isna wis ya. Mas Anwar sama Mbak Isna ini kisahnya di tahun 94 dulu, Bi. Udah lama. Jadi kala itu mereka itu baru jadi pengantin baru, Bi. Ya. Dan waktunya mirip-mirip Mari kayak kita sambut pengantin baru. Oh, kayak Bi. Na. Oh iya, lagunya itu ya. Iya. Pengantin baru itu walaupun tetangga ikut bahagia, Bi. Itu Dan rame sih. ikut mendoakan. Kita doakan semoga hidupnya kayak gitu lagi. Iya. Malam pengantin padahal siang loh. Kadang-kadang aku yang terjadi bentrokan di dalam diri, istri siang udah dinyanyiin. Kembali ke cerita, itu garing banget tadi, Bi. Ini pengenalan lagu ya, kawan-kawan biasanya suka ada yang tahu gitu ya. Benar. Banyak yang tahu Punya pasti. siapa nanti ditulis di komentar. Gue tahu ada sih MP3 ya. Oh, ada, Bi. Ada. Sekarang yang generasi barunya ada tapi bukan begitu. Iya. Jadi kala itu Mas Anwar dan Mbak Isna itu jadi pengantin baru. Jadi hari-hari yang benar-benar ditunggu-tunggu banget. Dan gimana ceritanya nyari tanggalnya itu tidak lepas pas di saat musim hujan lagi banyak-banyaknya, Bi. Iya. Mungkin mirip-mirip kayak saat ini juga. Akhirnya setelah malam tahun baru itu pun mereka mungkin lebih sadu, bahasanya situ kan sadu, menikmati malam-malam pengantin tersebut. Nggak sumuk gitu ya. Iya, nggak sumuk. Jadi ya kayak gitulah. Kalau misalnya di zaman itu perlu tak ceritain juga, orang-orang kan kadang-kadang apalagi istrinya cantik. Jadi tangga-tangga itu kayak gitu, kayak nggak suka gitu, padahal yang jadi mantan siapa, apa yang iri siapa, kayak gitu, teles kayak gitu. Pagi-pagi itu basah ya, itu terus emosi, pemuda itu emosi. Padahal kalau mau ya menikah lah ya, tapi kalau melihat jangan membenci gitu ya. iya, istri orang cakep, paginya keramasan. Siapa tahu pengen dibasahin, itu udah perangsangannya mesti habis disesuatukan. Padahal memang iya kan, Bi. Jadi mereka itu kadang lebih kayak gitu, nggak usah ditunjuk-tunjukin. Kalau jam 7 masih basah berarti dia nggak subuhan. Nggak subuhan. Bisa jadi habis subuh. Bisa jadi habis nambah mau gitu. sholat ini ya kan. Udah lanjut. Jangan, Bi. Lanjut. Nah, itu Mas Anwar itu sebenarnya orangnya sih nurut-nurut, orangnya nurut-nurut aja gitu loh, orangnya nggak rewel, orangnya lebih kalem begitu ya. Tapi Mbak Isnanya ini itu konon di cerita ini ya, si Mbak Isna itu susah dibilangin sama orang tua gitu, kebanyakan ngelawannya loh. Kalau bahasa sini etean kalau dibilangin. Jadi, jangan begini-begini, jangan duduk di depan pintu. Alah, pintu-pintu enak di sini kayak gitu kan, Bi. Terus ini kan musim hujan, maksudnya saat ini musim hujan. Udah jadi pengantin anyar, wis ngendog-ngendogo di situ. Katanya seperti itu, bikin bocah sono. Biar kata rumah kecil begini, kamu ngapain aja ibu sama bapak denger gitu. Nah, jangan ngomong kayak gitu sih, kayak gitu. Isin no. Nah, ya mau krungu bapaknya kayak gitu. Kan seru-seru sih, keras-keras sih. Kadang-kadang bapaknya innocent banget ngomongnya. Lah wong krungu kayak gitu. Mas sampean mulane apa? Itu suaminya kadang malu banget. Jadi ya cuma ada tembok, atasnya belum ada internet, ada ini langsung sampingnya mertua. Jadi kadang kalau misalnya rame ada aktivitas, justru mereka itu enggak ini. Tapi kalau senyap itu justru mungkin ada aktivitas, Bi. Jadi kadang-kadang mertua gitu,
wis apa durung ya Bu? Gitu Bi. Kata mertuanya sih. Ini lanjut ke cerita. Karena Isna itu sering diomongin kayak gitu. Ya karena orangnya sering lawan, sering banggel begitu ya. Terus War, bocah gue Braul katanya itu sering diomongin gak nurut, kamu jadi apa namanya suami kudu bisa nuntun, kudu sabar. Iya Pak. Alah nuntun apa ngomongnya kayak gitu Bi. Terus Itu siapanya? Isnanya, Tegalnya metu Isnanya. Nah itu apa nah ini kan lagi harinya banyak hujan begini ya, terus lagi ya yang penting kalian itu kan sisa-sisa kemarin orang kondangan masih banyak ya, mau usaha mau berangkat ke Jakarta lagi nggak apa-apa. Si Anwarnya jualan di Jakarta tapi istilahnya kan nanti sedianya mau ikut. Wis libur sakarepmu katanya. Libur sakarepmu. Yang penting ini masih ada duit. Jangan keluar-keluar apalagi malam-malam kayak kemarin. Jadi nggak enak niatnya kalau misalnya kalian bosan-bosan pulang malam itu lagi hujannya kan nggak jelas. Pagi, siang, sore, malam bisa hujan terus. Suka-suka begitu ya. hujannya. Suka-suka hujannya. Nah, ini tetap aja bandel, kadang-kadang ngoyos kayak gitu, pulang-pulang basah-basahan semua. Dia malas nyuci, kemak lambine kayak gitu, nyebelin Bi. Ibunya yang suruh nyuci, mentang-mentang bisa kayak gitu loh. Ini buat bikin buat sabun, ini buat belanja, itu semena-mena seperti itu loh. Akhirnya pokoknya malas mak orang panu ngumbai maning mas nggak bakalan nyuciin lagi, apalagi ngumbai kayak sih Pak anak sing anak kayak hus lah berisik katanya seperti itu. Kalau mau ya cuci, kalau enggak dibuang, beli yang baru lagi seperti itu, nggak usah dicuci kan gampang. Iya wong rendeng katanya, nggak ada matahari kayak gini kok klambi diteles-teles sih orang mau rambut tok katanya seperti itu. Buh kayak gitu sih. Nanti jalan sama suaminya naik motor gitu. Nah satu malam seperti tadi juga dibilangin nggak mau, nggak nurut. Terus Anwar juga kan bukan orang situ, nggak tahu daerah gini. Wis War jangan mau. Alah, padahal sih kalau udah nyampe rumah bawa martabak, ya paling buka pertama emak ngerti apa kayak gitu Bi. Kalau mau pergi aja dilarang-larang, jangan ini jangan itu. Padahal kalau nyampe rumah nggak bawa apa-apa juga yang marah-marah situ kan mah. Ya orang kayak gue katanya, ya nggak begitu, cuman ngelingi, siapa tahu ada apa-apa namanya jalan izin. Nanti anak truk blandrang katanya seperti itu Bi, ada truk yang tergelincir atau gimana. Ini tetap mereka jalan malam itu mereka keluar itu lepas maghrib, padahal udah hujannya riwis-riwis, udah hujan kecil. Nah bawa jas hujan, wah kayak gitu. Gawa nok kayu, War kowe diomongi, War itu dibilangin istrinya bawa jas hujan. Iya mak wis katanya. Wis apa? Kamu maning, kamu lagi nurut sama istrinya. Cuman diem, udut aja paspus gitu kan. Mak sungkan, mak lambine wis apik, man lambinya udah bagus banget bajunya, setrikannya nanti rusak, ditaruhin jas hujan. Ya tapi kalau basah mah yang repot. Bulah bawa ke salim ceplok langsung mereka ngeloyor keluar. Nah itu kayak gitu kan. Akhirnya dia jalan ke kota. Waktu itu katanya sih nggak ngapa-ngapain Bi, cuman mau lihat-lihat keliling-keliling kota. Kalau ada misalnya makanan yang kayaknya suka beli kayak gitu, nggak ada tujuan khusus. Itu di jalan tatonya hujan gede banget. Mereka itu sempat ngaup itu neduh, sempat neduh berapa kali, tapi hujan di musim itu kan sulit ditebak ya berhentinya kapan. Mereka itu banyak lama neduh di kota tadi. Akhirnya pas udah rada reda, mas ayo mas kayak lanjut banget kan pengantenannya lebih, apalagi orangnya macam kayak gitu. Dek nanti basah, nanti emak marah-marah lagi, baju kamu nyuci sendiri sih, wis gede katanya begitu. Nanti kan kita bikin rumah kamu nyuci sendiri, itu kan nanti, itu kan mengko bukan sekarang katanya seperti itu Bi. Ayo cepetan. Ini akhirnya ngeloyor lagi, kalah suaminya, gede lagi, ngaup lagi. Itu sampai ke kampungnya sendiri Bi. Itu hujan gede banget. Akhirnya mereka ngaup itu, berteduh itu di pasar. Berteduh di pasar karena udah tanggung sana sini itu ngomplong. Pasar malam atau pasar siang? Ya pasarnya pagi. Pasar pagi gitu. Jadi, berarti sepi waktu sepi itu. banget. Nah ini cerita horor. Cuman ini doang ya, meja-meja kayak gitu ya. Meja. Jadi itu disebut di sana, ada yang disebut pasar ketembreng nyebutnya. Jadi karena ketembreng itu kayak sesaat bahasa sininya. Jadi kalau misalnya Pasar kaget. Pasar kaget. Pagi-pagi banget belum ada yang jual. Siangan dikit
yang jual udah hilang. Artinya jam setengah 7 udah banyak orang jualan, nanti jam 10 sepi. Jadi itu ya sementara temporer lah kayak gitu. Kalau pasar gede kan kadang sampai sore, malam juga ada aktivitas. Itu pasarnya nempel di jalan kiri kanan, cuman paling panjangnya sekitar 50 meter kayak gitu. Itu banyak tadi lincak ya, meja-meja, terus payung-payung sen begitu. Itu ngaup di situ, Bi. Karena hujan saking derasnya, ini tumben kata si tadi namanya suaminya siapa ya? Lupa. Anwar ngomong gini, tumben yang minta neduh biasanya pulang, apalagi udah dekat rumah, tinggal sedikit lagi aja pulang yuk. Lah malasan nanti basah. Ngomong nanti basah, biasanya basah masa bodoh. Kasihan sama emak katanya begitu. Nyuci. Normal, iya. Kasihan sama emak, normal banget pikirannya. Buka mas, buka ini martabaknya dimakanin, cemilin situ. Ini yang penting segini digaris gitu. Jangan ini buat mas sama bapak kayak gitu. Belinya ya nalar, Bi. Apa namanya cuma satu, kalau nggak nalar kan dua, mesti dibalik, orang tuanya kan dikasih sendiri, kalau itu cuma seloyang, jadi kan digaris begitu kan ya. Terus ngomong, iya ya mas, tadinya kita ngeloyor aja, jadi angel kayak gini, ada pengen neduh, ada pengen pulang, kamu gimana sih? Iya kan kalau bahasa-bahasaan dingin kan enak malamnya kayak gitu, Bi. Kayak yang ngomong ceritanya kayak gitu sih seadanya ya, Bi. Terus akhirnya mereka itu nggak nyadar tadi ngau neduh itu di kota ya lama, neduh lagi lama lagi, itu di situ udah tengah malam lebih, nggak ngeh mereka, kata Anwar kan yang mengisahkan ini. Jadi saya dia nggak bawa HP juga ya, iya, zaman segitu belum segitu ada. Nggak ada HP, ada sih, ada ya Bi. Ada cuman itu Masih jangkauannya kelasnya mafia lah yang megang kalau di film-film gitu. Ferguson ya. Gitu. Kalau nggak Ferguson ya siapa gitu ya. Nah ini apa? Dia itu di situ nggak ngerasa kalau itu udah malam banget, mungkin lagi sadu, lagi sama istrinya ini kan ya. Jadi neduh di situ nyantai-nyantai aja. Istriku kok tumben nggak mau pulang. Padahal dia, tapi kok kerasa lelah. Yuk pulang aja yuk, ngeloyor. Nanti kalau misalnya ini besok beli baju lagi, tapi umpet-umpetan kayak gitu biar apa yang dicuci ini dibuang apa diapain kata suaminya kayak gitu. Nggak mas, aku di sini aja. Ini makin lama biasanya istrinya rame, itu makin lama makin gak rame. Ini bocah ngantuk apa enggak kata si Anwar. Lobet mungkin ya Bi. Jadi biasanya itu jam berapa aja itu beranca kalau itu powerful gitu loh, bangun tidur kayak apa kayak gitu. Ini kok ngobrol rame tahu-tahu itu makin diem, cuman pegangan ini saka tiang dari bambu di pinggiran meja tadi. Jadi dia duduk begini ya, di sini ada meja lagi, suaminya duduk di sini. Jadi mangku martabak tadi Bi, cuman begini bengong aja gitu kata si Anwar kayak gitu Bi. Jadi dia ngadepnya ke jalan, di seberang jalan ada pasar lagi. Dia cuman ngeliatin begitu aja. Ya Anwar sih pikirannya kan kemana-mana ya, tadinya dia pikir itu lumrah begitu. Lama-lama kok, loh Isna kenapa kok diem aja seperti itu, nggak biasa, nggak lumrah. Akhirnya disapa, dek kamu kenapa kok diem aja, ngantuk dek. Itu diem aja kayak gitu, nggak ngomong nggak apa Bi. Akhirnya dipegang, dek kamu lagi ngapain, kenapa kamu diem aja, tumben kamu diem. Istrinya cuma kayak gitu Bi, tangannya kayak disipakin begini, kayak jangan ganggu kayak gitu. Dek kamu lihat apa? Itu katanya itu kan tetap ada lampu ya Bi, waktu itu dari lampu jalan atau apa. Nyampe ngalahi si Anwar agak hujan-hujanan itu melihat begini ke matanya Isna tadi. Kok matanya melongo kayak gitu kosong, nyampe diraupi air hujan katanya. Aku nyampe ngambil ngucur kayak gini, ngerapin air hujan, tak bacain sholawat itu langsung mas kayak gitu, nanti mas katanya seperti itu. Mana mas, mana kayak gitu katanya. Mana kamu nyari apa? Ya Allah dia palingnya betul-betul gitu. Kok ini pasar? Nah ini di pasar, kamu dari tadi kemana aja? Kita kan di sini di pasar lagi neduh. Iya ya, tadi sih aku ngeliat apa ya? Kamu ngeliat apa? Ayo cerita. Tapi mau cerita nanti aja mas, akhirnya ya wis, ayo pulang. Tetap nggak mau Bi. Padahal hujan udah mulai reda, tetap nggak mau. Ini orang kenapa tetap nggak mau pulang? Akhirnya nggak disuruh cerita, buka cerita sendiri. Tadi mas,
aku ngelihat di sana itu ada rame-rame orang. Jadi Di seberang. di seberang. Kok tapi pasar ya? Iya ya, aturan pasar bisanya kok di sana tadi rame, kayak jalanannya gede terus banyak orang riwa-riwi kayak gitu, Bi, mondar-mandir. Mobil, maksudnya banyak mobil. Bukan, orangnya jalan kaki. Oh iya, pada pakai kuda kayak gitu, kayak orang dahulu kala kayak gitu loh. Pakaiannya orang-orang kuna, Mas. Ih, medenimun katanya, medenimun itu serem. Itu mulai, ayo pulang, makanya pulang deh, ayo makanya pulang. Enggak, aku nggak mau pulang, aku betah di sini. Kayak kadang-kadang nanti lain lagi, Bi. Kayak seolah dia bagian dari mereka gitu loh. Enggak, sini aja, aku betah kayak gitu, ngomongnya manja-manja gitu. Mas, peluk sini, Dedek dingin kayak gitu. Sambil cerita lagi, tadi aku di sana ketemu sama ini, sama ada ratu-ratunya, terus bapak-bapak yang baik banget kayak gitu. Ini bocah kenapa ya? Udah mulai takut Anwarnya ya, tapi si Isna kayak nggak takut sama sekali. Aku mau ngubungin siapa? Harus dibawa pulang ini, istri harus dibawa pulang. Itu sampai ditarik-tarik kempongannya gini. Ayo pulang, mau diangkat. Kempongan tuh perutnya, pinggangnya. Pinggangnya. Jangan dibayangin, Vi. Pinggangnya mau diangkat begitu mau ke motor, tetap aja gondol. Jadi kalau kayak gini bisa ambrak sininya, Vi. Bisa jatuh. Kamu kenapa sih nggak mau? Aku mau di sini, aku betah di sini. Mas, kalau mau pulang sendiri katanya kayak gitu, Vi. Akhirnya lah sampean akhirnya pulang apa enggak, Mas Anwar? Ya aku nungguin, Mas, tapi kan di sini takut ngeliat ke sana. Orang pasar nggak ada apa-apa kosong kayak gitu, plong ya, kosong. gelap ya. Kok ceritanya kayak gitu. Terus lama-lama ini aku tambah merinding apa karena ngelihat istri yang diem kayak gitu, apa karena emang tadi udah malam aku nggak begitu makin dingin itu dari arah sebelah kiri itu kan nikung begini, Bi. Dari pasar agak nikung begini, sebelah sini tuh nggak kelihatan, pokoknya dari sebelah ada suara srek kayak gitu, kayak orang nyapu pakai ijuk gitu loh. Pakai lidi, sapu lidi. Iya, pakai sapu lidi, ada sapu srek kayak gitu kan. Nah, Dek, sing nyapu siapa ya, Dek? Yang nyapu siapa hari gini? Itu diem aja, dia kayak asik ngeliatin ke sono, Bi. Sampai Dek diraupi lagi kayak kedua kalinya nggak mempan, Bi. Paling kayak gitu doang, cuman meleng manja-manja kayak gitu ngeliatin ke sana lagi. Tuh si Anwarnya makin jelas makin denger suara srek. Pas udah dia nengok ke arah ini ya kanan tuh dia makin begini, kadang-kadang rambutnya itu kena cucuran air hujan di bela-belanya kayak gitu. Memang ada orang, Bi, di sebelah sana. Ada orang tapi belum jelas, kayak kelihatan sikutnya sini sama ininya batang sapu. Jadi maju mundur srek. Orang kok malam-malam nyapu. Saya pernah lihat, walaupun bukan saya orang sini asli, tapi pernah ada yang tukang nugas sapu kayak gitu. Tapi pagi, di mana-mana pagi. Ya, nggak jam segini juga gitu. Iya, nggak jam malam seperti ini, apalagi hujan. Lu sih disapu ini apa? Ini apa namanya, sampah pun akan lengket sama hujan. Kok tetap nyapu ya? Siapa ya kata di perasaannya dia begitu. Dek, anak sing nyapu dek. Itu dia lihat sana ada yang nyapu, tetap aja nggak bergeming, Bi. Katanya kalau mau lihat orang nyapu, katanya itu sapu di rumah banyak, cuma ngomong kayak gitu. Di itu sampingnya kamu, berarti jaraknya cuma berapa meter, Bi. Tapi kelihatannya cuma gelap ya kan. Itu Mas, kalau situ mau ngeliatin orang nyapu, katanya di situ. Sini duduknya sebelah sini, gantian kayak gitu, Bi. Itu akhirnya nurut. Si Anwar duduknya sebelah tadi yang didudukin sama Isna pindah ke tempatnya Anwar. Masih kayak gitu juga, Bi. Masih bengong, liatin ke sana. Kadang nyengir sendiri kayak gitu. Ya Allah, ini malam apa? Diinget-inget ya kan. Kayak malam biasa, bukan malam Jumat kan, dia seram gitu kan, Bi. Terus itu siapa yang nyapu? Itu makin dekat, suaranya makin dekat, tapi orangnya di situ-situ aja. Itu suaranya tambah kencang, srek kayak di depannya dia begitu loh. Tapi orangnya di situ-situ aja. Akhirnya aku kalau kayak gini penasaran bisa mati berdiri katanya. Udah ketakutan, disapa sih orang tadi. Wah atau Man bilang gitu, karena kayaknya lengannya laki-laki. Man, wah lagi nyapu, wah. Bengi-bengi nyapu, Wak. Enggak ada yang nyautin. Ora. Lagi udut. Oke, itu enggak nyaut sama sekali. Tapi adanya suara sapunya yang makin deket itu kan di situ-situ aja. Akhirnya
aduh kalau kayak gini Isna juga kayaknya nggak beres. Apa ini yang dinamain wong-wong kesambet atau apa? Dia pikirannya seperti itu. Akhirnya itu jalan mendekati tukang sapu tadi. Pas ditekukan begitu. Itu kadang kena payungan sama aspes atas, kadang enggak. Tak berani-beraniin mas, prembetan. Jadi mencolot ke sini, terus nanti pegangan ini ngayun begitu. Sampai ke depan tadi orang tadi, ya karena ngayun kan saya takut jatuh ya, banyak niatnya ke bawah. Pas udah di tempat tadi, nggak ada sama sekali orangnya. Jadi nggak ada orang nyapu sama sekali, bahkan nggak ada sapu. Lah, orangnya mari ngendi, orangnya kemana ini? Ya Allah, masa bukan orang sih? Jangan-jangan yang kayak kesambet Isma, aku yang ikut-ikutan kayak gini juga, ngelihat yang nggak jelas begitu kan. Itu mulai ngeri, mulai tambah merinding banget. Nah dia mau balik lagi ke sana, hujan tambah gede, Nah kalau aku basah gimana? Kalau enggak tanggung jawab aku sama istri gimana? Itu dari dia itu ngelihat ke sana, tukang sapunya itu di dekatnya Isna, tahu-tahunya udah di sisi, berarti sisi kirinya dia, cuma agak jauh lah itu. Dek, wong sapune dek, gue sapune dek kayak gitu. Itu Isnanya nggak ngomong, nggak apa kayak gitu. Sampai tukang sapunya kayaknya deket, Terus ngeliat mukanya apa enggak? Bapak-bapak yang jelas. Oh yang jelas itu laki-laki ya? Sebentar bro. Si tukang sapu tadi laki-laki. Jelas itu ya dari walaupun siluet gitu ya, itu laki-laki. Dari badannya kelihatan gitu ya? Kelihatan tekstur badannya juga laki-laki. Ini akhirnya aku mendekat, aku takut. Kalau jujur aku pengen ninggalin motor, aku pengen lari. Jadi lewat sebelah kanan nanti ada putaran pertigaan, aku langsung lari ke rumah mertua, mau ngomong lah, Pak tulungi Isna lagi kayak gitu. Tapi apa rasa tanggung jawabku laki-laki gimana ya, kayak itu ditinggalin, tak samperin tadi itu masih mencolok. Kali ini aku nggak pakai ayun-ayun lagi, pokoknya jalan tapi ya lambat, orang jalan takut gimana sih, itu rokok bahas semua, buang bangsat, dia sampai ngomong kayak gitu. Udah dikerjain begini, tadi kirain orang, tatonya pastinya bukan orang bisa pindah begitu sih ya. Tapi ngeliat-ngeliat ke belakang ada bolongannya apa enggak, itu belakangnya kali, recekan kecil, kali kecil. Akhirnya dia nyamperin ke situ. Orang tuanya orang tua ternyata, laki-laki tapi tua. Tapi badannya bukan termasuk yang krempeng kayak tambun begitu. Dia agak bungkuk. Itu makin ke sana, geser ke kiri, menjauhi tadi Mas Anwar, menjauhi mereka. Akhirnya, Dek, itu tukang sapu nih, Dek, tukang sapu. Ini ngomong kayak ngomong sama patung, istrinya nggak bisa diajak ngomong belas. Akhirnya ngeri. Kalau kayak gini caranya, aku coba mau ikut-ikutan kayak si tadi, spekulasi sendiri kayak istrinya. Dia tuh pura-pura nggak takut, padahal takut banget. Jadi nggak mempedulikan tukang sapu. Tukang sapu tuh nggak ngeliat ke arah dia, tetap nyapu nyantai ke sono, ademnya ke sana. Dia ikut-ikutan gamblok begini, masih ikut-ikutan. Itu siapa Anwarnya? Anwarnya ikut-ikutan pegangan. Jadi sini istrinya, dia sini gitu kan. Itu nggak disangka, nggak dinyana sama sekali. Aku melihat sesuatu yang diceritain sama istrinya. Jadi ada rame-rame begitu, ada rame-rame begitu, dan di situ ternyata rame-rame itu pasar. Dulunya ini juga pasar, tapi belum, di belakang itu ada kali gede, itu bukan kali, belum ada kali lah, masih rame orang begitu, dan itu ada tukang sapu di situ. Aku ngeliatnya, iya ya Allah, itu masih, dia nggak nyebut sih waktu itu, mas keinget dihubung-hubungin gitu, model-model tubuhnya. Oh di situ jelas bahwa bapak tua, aki-aki begitu ya. Jadi belum ada bajunya itu kayak nggak ada kancingnya, tapi di sini kayak diikat begitu, kayak dibengkungin begitu. Jadi dangdet satu begini loh. Terus ini kakinya komprang, celananya komprang. Itu lagi nyapu di pasar itu. Tapi kayak dia itu kayak murung mukanya seperti itu. Tahu-tahu nggak lama itu banyak orang itu pakaian orang dulu itu kayak dia itu dipukul sekali, terus diseret-seret kayak gitu sama orang-orang tadi. Terus banyak orang berteriak-teriak kayak gitu. Itu tukang sapunya. Terus lama-lama dia tuh ngeliat rame-rame kayak orang ngerumutin tadi, kayak ada yang gebukin, ada juga yang kayak mau nolongin begitu ya. Jadi orang begitu, itu langsung hilang bos kayak gitu. Astagfirullahaladzim, dia kayak gitu. Itu barengin sama istrinya. Istrinya juga sama kaget. Mas, yang tukang sapu nih. Dia ngeliat yang sama, tukang sapunya kayak gitu. Iya, pandangannya sama ya. Pandangannya sama, terus kamu ngeliat apa? Aku di pasar tadi. Aku lagi ngeliatin rame-rame kayak gitu.
kamu kenapa nyebut deh, astagfirullahaladzim, kenapa di sini, ini kan udah jam berapa, ini mungkin tengah malam, kata si Isna gitu. Kalau kamu disuruh pulang nggak mau, astagfirullahaladzim, dia itu air ini hujan, dirapropin begini, salawatan, istighfar segala macam. Kamu ngeliat ini tukang sapunya tadi di sini. Tukang sapu di mana? Orang aku aja di sono di alam itu aja. Kamu katanya aku menghayal, kirain aku ngomong sendiri nggak jelas gitu. Di sini gimana? Sumpah tadi di sampingnya kamu ke sini. Di mana buktinya? Itu nunjuk ke arah itu, di situ tuh orangnya itu nggak ada, Bi. Dan asam dikerjain nggak ada. Dan ada lagi ternyata di sebelah kanan. Akhirnya Mas Doni kok kayak gini itu tukang sapu yang tadi yang aku lihat, tapi kan gelap sulit, tapi itu menggambarkan bentuknya jelas. mirip. Akhirnya apa? Mereka nggak ngomong apa-apa, cuman peluk-pelukan begini dalam takut ya. Orang tadi sempat diselam motor, jadi motornya pakai masih selaan, motor kayak motor di depan itu ceklek. Itu karena motor racing gitu ya. Jadi iya, nggak bisa hidup sama sekali akhirnya. Kalau pembalap aja didorong gitu. Asli. Nggak bisa hidup sama sekali, mereka pasrah dan nungguin maunya kamu itu apa begitu. Mereka masih belum berpikir itu setan atau apa begitu. Itu srek kali ini nyapu, berarti air hujan itu bikin disapuin, kerikil-kerikilnya gitu loh. Masa iya sih orang kayak gitu terus nyapu, ngapain hujan-hujan kayak gitu nyapu? Itu nggak nyapa lewat di depannya mereka begini loh, Bi. Posisinya mundur, orang nyapu mundur begitu. Tuh wah, digituin diberaniin kata si Anwar, jangan ngomong apa-apa, wis pokoknya bukan urusan kita, gitu ya. Jangan ngomong apa-apa. Ya itu kan tadi ladak, semrewek loh istrinya itu tadi. Pas di depannya itu, jadi pakai topi kupluk-kupluk kayak gitu lebih kayak peci-peci yang udah merah begitu. Itu ngomong gini, wah kayak gitu. Nengok be katanya, ya perek banget Mas, paling sehasta begini deket banget. Itu yang bikin kami akhirnya kocar kacir katanya begitu. Jadi pas ngelihat mukanya itu dilalai ada sinar lampu atau apa yang dilalai bisa jelas begitu. Kalau jenazah juga nggak bisa ya, lampu dari sana katanya. Mungkin karena mata udah terbiasa gelap kali. Iya jadi mungkin kelihatan. Ya. Jadi sebelah sini mukanya biasa Bi. Yang kelihatan di awal. Biasa. Cuman kayak ada lebam di sini loh. Di sebelah sini ada lebam. Tapi pas dia nengok begini, sininya kayak keruak begitu loh. Itu langsung keplanting, jadi Isna aja katanya jengkang ke belakang, mau jatuh ke kali kecil itu di belakangnya, itu langsung ditampani sama si itu. Anwar masih kontrol, itu lari sejadi-jadinya nabrak-nabrak lincak katanya. Jadi besoknya itu orang pada geger. Motornya tinggal. Jadi kata orang yang mau pasar, mengising gawe ulah apa? Ngerti ini bocah nom mabok-mabokan. Kok apa lincak-lincak pada meja-meja itu pada ke jalan. Tahunya itu ditabrakin berdua itu. Nilai kuat banget loh, Bi. Pada tercerabut yang tadinya ada ditaliin sama tiang itu untungnya. Jadi sakanya itu ada doyong begini loh, tabrak-tabrak itu. Karena ininya ketarik begini kali ya. Jadi aku lari, mungkin iya nabrak tapi pengasannya itu lari ya. Asal lari aja yang penting bisa lari, orang lihat sini kerowak masuk ketik KB katanya, sampai di sini baju-bajunya itu darah semua. Dan pas diceritain sama orang tua, berarti aku malam itu nggak berani cerita. Begitu juga Isna, ceritanya pagi-pagi lagi mau sarapan, istri nggak mau dipanggil, badannya rada meriang, itu mau dimarahin karena ada itu sih cucian basah. Nah sini, pas dia udah mendekat, udah mau duduk, lah tumben War, bojomu kenapa? Semalam mak aku begini puas ladas katanya seperti itu. Kalau orang gitu kawus katanya, syukurin gitu ya. Orang dibilangin ngeyel, emang ning kono anak kayak kue nih katanya. Di situ memang ada kayak gitunya sering. Masa sih dari dulu memang iya pernah ada katanya bapaknya kamu dulu pernah ya Pak. Orang yang tak ngarang katanya gitu. Orang aku tak cuma ngarang, nggak mau nakut-nakutin, tapi aslinya dia juga pernah lihat kayak gitu katanya. Itu tadi di pasar. Si orang nyapu juga orang dikasih nyapu lihatnya. Juga dikasih lihat, tapi nggak di hari hujan. Terus akhirnya gimana? Ya akhirnya begitu doang, Bi. Jadi si Isnanya gimana? Sakit-sakit gitu? Isna sakit tapi apa ya namanya dijaluk, nah kata orang sini dijaluk, disababi gitu. Jangan sampai kayak gitu yang kemarin-kemarin lagi lah. Man yang mending jadi anteng, anteng nggak mau ngelawan sama orang tua. Seminggu berikutnya mereka berangkat. Itu motor gimana?
Motor Gua paginya, penasaran, Bi. Mak. Motor paginya udah. Diambil atau ada yang nganterin? Ada yang nganterin. Ada yang Jadi nganterin. kan tetap ya orang kan ada yang berangkatnya mau ke pasar lain gede itu kan. Mungkin Dia ayah kayak ini motor motor. si A kayak gitu, Dia jualan di sayur atau apa, akhirnya habis dia dagang yang ngomong lah titip itu ada motornya itu di sana, orangnya kemana itu nyamber akhirnya sampai ke rumah juga. Akhirnya Dianterin ada yang nganterin. dianterin. Oke. Orang kuncinya juga di situ sih. Iya, kuncinya nempel ya. Itu tadi ceritanya Mas Anwar. Oke, udah kelar berarti Bro Ayung. Ya. Udah. Oke, terima kasih Bro Ayung. Terima kasih Mas Anwar udah. Mas Anwar sama Mbak Isna ya. Kayaknya gue tahu orangnya tapi nggak tahu. Oh iya, Bener atau enggak? benar. Kayaknya bener ya. Bisa jadi Soalnya familiar dengan nama itu. Anwar Isna. Yang perempuannya udah pernah diceritain sebelumnya. Isna Iya kan? Udah beberapa kali kan? mungkin. Iya enggak sih? Iya, Cik. Iya, kayak gitu. Iya, Oke. aja, Is. Iya. Ya wes, terima kasih. Pasarnya pasar yang itu bukan sih? Bukan. Iya. Oh, pasar yang itu. Dekat jembatan. Iya. Oh ya udah, bener dari tadi gue juga bayanginnya di situ. Ya kan persis kan? Ada nekok begitu. Iya, nikung nggak kelihatan. Oke, itu pertama kali dulu kalau nggak salah kita ketemu Iya, betul. janjian di situ. Gue nungguin di pasar situ ya, sama Om Kirno, sama Om Orik, sama itu. Oke, terima kasih Bro Ayung, terima kasih Mas Anwar, Mbak Isna udah berbagi cerita ini. Semoga cerita ini tetap menghibur kawan-kawan semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Sampai jumpa di episode ngobrol horor selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semua tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.